Ya puji Tuhan. Shalom. Cecek lemes ya. Shalom. Iya, saya ngelengkapi aja dari Pastor Yoel. Saudara, ada banyak hambatan seseorang untuk bisa memiliki anak. Yang pertama, dia tidak ngomong, tapi dalam hati gini, ndaklah aku sih mau nikmati pernikahan, nanti aja gampang. Kata-kata saudara ini membuat Tuhan tidak bisa ngasih. Saya sering tanya, kamu di doa no gini, dulu nih memang tidak pengen, iya Pak. Ya, tidak ngomong sih, tapi ya biaya hidup mahal, nanti ayolah, tidak dikasih. Terus percaya saya. Yang kedua, pemahaman di pikirannya bahwa dia sangat bergantung situasi kondisi. Iyalah, sekarang ini loh sibuk, orang pada sibuk, makanan juga tidak baik. Jadi layaklah. Nek istri saya belum hamil-hamil. Tidak, hidup kita bergantung sama Tuhan kita Yesus. Jadi saudara boleh dengar aja omongannya orang, tapi jangan mempengaruhi percaya hati saudara. Saya di Surabaya ada satu keluarga, semua anaknya laki 4. Ya, jadi 4 laki, yang 3 sudah berkeluarga. Yang pertama saya melayani, karena 3-tiganya saya melayani di Bali. Kemudian berapa bulan kemudian mamanya telepon, loh Pak Sam, mantuku keguguran. Waduh, katanya orang-orang, nek keguguran anak pertama ini tidak saya punya anak. Loh, jangan ngomong gitu loh Cik. Mana Re? Tak omongi. Iya Pak Sam, saya setiap ketemu orang diomongi. Wah, angel loh nek keguguran ini tidak saya punya selamanya. Loh jangan ngomong gitu. Sekarang anaknya sudah 2, ya. Terus anak yang ketiga nikah duluan. Anaknya 2 juga, ya. Jadi kalau yang pertama laki wedok, yang ini wedok-wedok. Nah, anak yang kedua nikah juga. Semua saya yang melayani. Waduh, katanya mamane, angel sing iki Pak Sam. Ketoke gak iso ini. Hari ini ya karena bulan lalu sudah melahirkan anak kedua. Jadi anaknya juga 2. Jadi pemikiran saudara, hati saudara sangat mempengaruhi. Kenapa? Begitu kita nolak, pasti tidak akan terjadi. Tapi begitu kita, oh saya percaya, itu akan terjadi. Makanya saya pengen nanti saya tunjukkan dari pihak Allah, baru dari pihak kita. Kita mulai dulu ya, Lukas 1 ayat 37, ayat terkenal. Ini pihaknya Tuhan, ini yang bersifat umum. Bagi Allah tidak ada yang bisa Allah lakukan semua. Itu umum. Jadi saudara masuk, oh iya ya Allah bisa lakukan. Sekarang yang istimewa, buat saudara dan saya yang khusus percaya sama Tuhan Yesus, Markus 9 ayat 23b. Ya. Nah ini Yesus yang ngomong. Jawab Yesus ini ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang iya. Nah sekarang kita istimewa. Yang katanya tidak bisa, kan katanya orang. Sekarang Yesus yang berkata. Pasti apa? Bisa. Nah itu yang Yesus mau saudara dan saya hari ini. Nah saya ingin yang di online juga mungkin ada mama-mama, papa-papa yang mendengar. Ayo kasih tahu anak mantunya. Oh iya ya, kita ini istimewa. Pasti bisa. Nah sekarang saya lengkapi ceritanya Pastor Yoel tadi ya, Ibu Hana. Kita mulai 1 Samuel 1 ayat 5b dan 6b. Jadi ditulis kalimat terakhir ya, Tuhan telah menutup kandungan Ibu Hana. Jadi Tuhan yang nutup. Ayat 6, ini ayat 5. B, sama. Tuhan telah menutup kandungannya. Tidak bisa wis. Ya, itu Alkitab yang mencatat. Pasti Bu Hana tidak bisa. Tapi tadi Pastor Yoel sudah bilang mulai berdoa, ya, nasar, janji yang bisa dilakukan aja. Nah kemudian minta yang spesifik. Nah sekarang di ayat yang 10-nya. Nah ini yang dilakukan oleh Ibu Hana. Salah satunya dia berdoa, ya kan? Nah di sini juga nanti suami istri mulai sepakat berdoa. Sekarang ayat terakhir 19. Nah ini bagian kita. Keesokan harinya bangunlah, ya suami istri ini Bu Hana sama suaminya. Itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan siapa? Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di mana? Nah, ketika Elkanah apa ini? Nah ini loh, bersetubuh dengan siapa? Ya Tuhan ingat kepadanya. Jadi ini bagian kita. Ini bukan porno ya. Jadi saudara-saudara harus tahu ada masa subur untuk wanita ya.
Jadi 99% itu ada di wanita permasalahan kandungan. Pria hanya satu, soal sperma saja. Nah, dari mens sampai hari ke-10 itu biasanya disebut masa tidak subur. Mulai hari ke-11 sampai 20 itu mulai masa subur. 21 sampai ke-30 itu tidak subur. Tapi saudara harus tahu, ini yang harus kita lakukan. Sperma hidup hanya 2 hari. Jadi suami istri nanti harus berhubungan seks, ya bersetubuh 2 hari sekali setelah men bersih. Nah saya sarankan pagi hari, karena satu belum ada kesibukan banyak. Kalau malam seharian sudah capek, kadang ada yang menolak, itu membuat bisa tidak jadi. Aduh capek-capek sih, nah itu ya. Juga untuk spermanya kurang bagus. Nah pagi setelah istirahat panjang, nah itu masa yang bagus. Nah kenapa 2 hari sekali hubungan? Jadi saudara hari ini hubungan, besok libur, ini lagi, karena sperma cuma hidup 2 hari. Lah indung telur itu keluar hanya sekali sebulan. Jadi biasanya di masa subur, tapi jangan lupa dia bisa mencolot di awal atau di akhir. Nah kalau 2 hari sekali pasti kena. Jadi kalau hubungan di sini, libur sperma mati, libur lagi. Padahal di sini indung telur keluar. Hubungan di sini pasti men bulan depan. Nah ini pengetahuan harus kita miliki juga, ya. Ya mungkin saudara tidak dapatkan di dokter, tapi hari ini dokter Samuel Sianto, ya. Mbak Doke banter dokternya. Kenapa saya mau meneliti ini? Dulu ibu gembala divonis juga tidak bisa punya anak. Sampai dapat lagi 3 meninggal. Tidak bisa lagi. Tapi puji Tuhan sekarang dapat lagi 3. Ada Pastor Yoel, Eva, Belin. Nah sekarang saya bisa saksi dengan leluasa. Saya bisa sampaikan loh, bener ini loh, Alkitab loh. Saya bukan terus ngomong hamba Tuhan yang tidak punya anak, khotbahnya tidak mengena. Tidak. Memang ada yang dipakai masing-masing. Tapi sekarang saya akan buktikan firman Tuhan ini benar. Nah maksud saya saudara harus mengerti yang demikian. Jadi 1 libur, hari berikutnya terus 2 hari sekali. Baru yang terakhir, ini yang sangat penting. Yaitu faktor psikologis. Ya, jadi tidak boleh seorang ibu ditanya kok gak meteng-meteng. Ya, tadi Pastor Yoel bilang akhirnya kepahitan, bek mertuanya, bek mamanya, terus nangis. Jangan. Semakin susah, semakin nangis, semakin kepahitan, semakin mengkeret. Tidak subur. Dulu nih ke arah SMA menang. Karena mereka senang melakukan. Nah saudara, saya sarankan malah nek mau, lo memang saudara mau program no. Sudah pergi hotel berdua suami istri seneng no. Ya di masa subur. Nah supaya apa? Ya memang sasaran saudara kan pengen punya anak. Nah kita juga berhikmat. Selain Allah bisa, kita juga. Nah buktinya saya ketemu seorang ibu di Surabaya sudah 7 kali loh minta doa. Saya ingat saya ini kok wis 7 tahun ya. Kok ben ketemu jaluk doa terus. Saya gini, Bu, suamimu bawaan. Nanti tak ajari. Baru saya tahu. Loh suami saya kerja di Kalimantan Pak. 4 bulan sekali pulang. Itu pun cuma 3 hari balik nih. Ya saya cuma ngomongin ya wis. Kon ngomong sama bojomu wis di download aja ini meteng. Ya tidak bisa. Ya mesti kumpul saudara ya. Nah itu bagian kita gitu ya. Jadi saudara dan saya yang mungkin ibu-ibu ya. Yang sedih-sedih sering nangis sedih. Mulai sekarang bangkit no sedih. Oh enggak, saya tidak boleh sedih. Sebentar Allah akan berikan. Nah itu cepat, pasti cepat matang itu ya. Nah, jadi saudara, saya percaya hari ini nanti apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Kemarin saya saksikan ya Pak Yudi Singer itu. Nah itu ada satu usahanya diresmikan. Nah, terus temannya istrinya salah satu karyawan di bank besar di Malang. Pak Sam saya 13 tahun tidak punya anak. Tapi saya tidak satu gereja be Pak Samuel. Boleh didoakan? Boleh. Akhirnya tak ajari. Ya saya ngomongi. Wes salaman. Meteng. Puji Tuhan ini ya. Bulan 5 besok sudah melahirkan. Ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tahu di Surabaya sudah bayi tabung 2 kali gagal. Enggak apa-apa. Bayi tabung itu kan hikmat
dari Tuhan yang diberikan kepada dokter. Selama itu punya sperma dan indung telurnya punya suami istri. Silakan. Tapi saya bilang Tuhan juga bisa lakukan hal-hal yang ajaib secara normal. Nah saudara, malam ini apa yang menurut saudara ada Isa? Tadi katanya Yesus ya, tidak ada yang mustahil bagi siapa? Orang yang percaya. Nah makanya malam ini ayo ya yang ikut di onsite di gereja ini maupun yang online, wis percaya Yesus bisa lakukan keajaiban. Tapi nek saudara bilang ndak wis, saya nunggu nek duwe 3 miliar baru aku mau meteng. Sekali kira meteng-meteng sampai kiamat ya. Tuh iya, nanti aku nek punya rumah meteng, itu saudara sudah nolak. Allah tidak akan kasih. Apalagi aku lupa Sam, ndak seneng di arek cilik. Dak kira dikei. Saya lo punya temen ngomong gitu. Begitu saya bilang, lu ngomong gitu terus. Sampai kapan lu udah bisa punya anak? Oh iya ya. Oh iya ya. Saya pengen punya. Hari ini anak 2. Saya lihat sendiri. Saya percaya firman Tuhan. Iya. Jadi waktu dipercaya. Yes, iya terjadi. Nah waktu terjadi. Dia menerima. Dia bilang apa? Amin. Makanya firman Tuhan. Ya dan amin. Jadi iya. Yes, diterima firman Tuhan. Nanti waktu nerima, amin. Nanti sing mari tak doano, Pastor Yoel bek saya, salaman. Bulan depan meteng kabeh ya. Amin. Sing arep ojo melok-melok iki ya choir ya. Wis. Iring lagi Pak Sutri ya. Soalnya kalau pria itu sampai mati dia masih bisa produktif dan bisa memiliki anak. Kalau wanita ada masanya. Begitu menopause ya sudah tidak bisa punya. Karena indung telurnya sudah tidak keluar ya. Menopause itu stop. Ya, pos kena bandek ya. Sudah punya tip enak nyanyi-nyanyi pos pencetan. Dut pasti mati ya. Nah, itu tipnya ya. Nah, itu jadi semasa masa subur masih bagus. Sebenarnya sampai umur 47. Saya lihat ibu-ibu masih bisa melahirkan anak ya. Tapi saran saya kalau sudah 40 lebih cari dokter yang memang bisa nangani dengan baik gitu ya. Nah hari ini kita bangkit berdiri, ayo pastikan suami istri mulai bisik-bisik seperti Pastor Yoel bilang pengen anak apa ya. Terus mulai sepakat, oh iya Isa, sing datang sendirian enggak apa-apa karena ada istri atau suaminya kerja. Nah boleh maju ke depan dan nanti dikasih tahu bojone ya. Katanya Pak Samuel suruh meteng terus nanti gitu ya. Nah itu ya. Ayo kita nyanyi lagu tadi ya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Nah yang mau didoakan mulai maju ke depan. Nah saudara yang tidak didoakan, saudara mulai berdoa ya. Supaya mereka juga memiliki keturunan. Ya, ayo boleh maju ke depan suami istri. Gak usah gandengan wes dirangkul aja. Ya, ya yang sendirian biar. Yuk maju aja sini agak maju biar jelas. Ya sing mana sing mau didoano ya. Ya. Ya puji Tuhan. Yang di onsite suami istri mungkin di luar kota, luar pulau. Ya biarpun tidak dengar hari ini atau karena ini saudara dengar berapa hari kemudian rekaman, saudara percayai terjadi, Yesus bisa lakukan di mana saja ya. Masih ada lagi? Boleh, tidak apa-apa. Atau nanti di sini ada mertua-mertua ya. Boleh telepon saya Pastor Yoel, boleh telepon, video call boleh, telepon biasa boleh. Untuk suami, untuk anaknya ya. Kapan tuh saya doakan juga di Australia. Nah itu ya. Tuhan tolong. Ayo boleh ya. Ya ada lagi? Ya agak maju aja ini. Biar tidak mengganggu jemaat ya. Nah ya. Ya mulai percaya ya. Berdoa ya. Nah, ya masih ada lagi? Ya, nanti kalau setelah didoano saudara masih mau konsultasi silakan ya. Ayo kita nyanyi lagu ini. Kita percayai malam ini Yesus akan lakukan keajaiban buat kita ya.